Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sakung tumati. Salam santun, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran sak lawas-lawas. Doa saya untuk kalian semuanya, para pecinta channel Kanjeng Guru dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saudaraku, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan seperti biasa, terutama mengijazahkan sebuah amalan, mengijazahkan sebuah wirid, dan juga mengijazahkan doa, hizib, dan lain sebagainya. Namun pada video kali ini, saudaraku, saya ingin berbagi tentang bagaimana cara memanggil ikan dan ayat atau doa yang dibaca seperti itu. Jadi pada video kali ini, saya akan mengijazahkan doa atau ayat atau amalan yang harus dibaca kalian untuk memanggil ikan. Jadi diniati saja memanggil ikan seperti itu ya saudaraku. Walaupun sebetulnya ayat ini bukan ayat untuk pemanggilan ikan, itu bukan ya. Namun ternyata ketika dibaca diniati untuk memanggil ikan dan ikan-ikan itu tunduk, kemudian juga banyak yang menghampiri atau mendekat kepada tempat yang mana di situ lebih dekat dengan orang yang mengamalkan atau membaca wirid tersebut atau doa tersebut ya, seperti itu. Namun video kali ini metodenya adalah menggunakan menepuk air. Nah, karena menepuk air tentu saja kalian harus bisa menyikapi. Nah, jadi kalau metodenya dengan menepuk air ini digunakan ketika kalian sendirian. Dan itu ketika mungkin di sungai ya. Itu pun kalau kalian sendirian. Kenapa kalau bersama teman? Karena kalau bersama teman nanti mengganggu temannya. Teman yang lagi mancing, ketika kalian itu menepuk-nepuk ya tentu saja mengganggu temannya. Karena apa? Karena teman kamu itu tidak membaca ayat tersebut, sedangkan kamu itu membaca. Tentu saja ikan yang mau tunduk, ikan yang mau hadir, ikan yang dihadirkan oleh Allah maksudnya ya, untuk mendekatkan kepada kamu, tentu saja itu ya mendekatnya kepada orang yang membaca seperti itu. Tapi tidak mendekat, yang mendekatnya pastinya di air seperti itu. Walaupun panjenengan misalnya tidak berada di air ya, atau di sampingnya atau di daratannya, tapi tangannya bisa menyentuh air misalnya, yaitu maksudnya air itu nanti ke tempat yang seputar kalian berada di situ seperti itu, atau mungkin tempat yang tadinya ditepuk-tepuk airnya seperti itu ya saudaraku. Jadi untuk metode pemanggilan, kalau ayatnya insya Allah nanti sama ya, sama, hanya saja perbedaannya nanti penggunaannya dan juga caranya atau metodenya ya. Jadi tidak dengan tepukan ketika kalian di laut, karena dengan misalnya dengan menepuk air bisa jadi sulit ya, apalagi kalau kalian itu berada di perahu. Untuk menepuk air itu kan sulit, kecuali sebelum naik perahu kamu sudah memanggil dulu dan sudah ditepuk di pinggirannya dulu. Tapi biasanya kalau di laut itu kan biasanya yang ada ikannya itu kan agak ke tengah ya. Ya maka metodenya yang pas itu bukan menggunakan menepuk air, tapi ada tersendiri. Besok saya buatkan videonya seperti itu biar tidak campur ya. Kemudian ketika di empang itu juga tidak menggunakan metode menepuk air, itu tidak ya. Apalagi kalau di empang biasanya kan banyak orang dan empang itu ada yang memiliki. Nah, bahkan biasanya untuk lomba seperti itu ya. Ya tentu saja kalau kamu menepuk-nepuk ya orang lain pasti marah seperti itu. Karena dia tidak tahu bahwa panjenengan itu sebetulnya sedang membaca ayat dan menepuk air untuk visualisasi memanggil ikan tersebut seperti itu. Tentu saja hal ini ya tidak lepas dari kekuasaan Allah. Artinya ya
Allah yang akan mengabulkan, Allah yang akan istilahnya ketika kalian itu memanggil ikan, ya Allah yang akan mengutus ikan itu supaya mendekatkan seperti itu. Jadi karena itu semuanya yang mengatur adalah Allah, ya kita hanya bisa berusaha, ya tidak bisa menentukan pasti dapat, tapi kita harus meyakini bahwa pasti nanti mendekat, pasti nanti dalam mengambil ikannya itu akan mendapatkan banyak, seperti itu. Yakini saja seperti itu ya saudaraku. Nah, langsung saja untuk caranya. Ketika kalian sudah berada di sungai, ini khusus di sungai saja lah ya, karena kalau nanti di empang, di laut itu nanti pakai metode yang lain. Ini khusus di sungai, itu pun kalau di sebelah kalian itu tidak ada orang yang sedang mancing. Ya, jadi setelah sampai ke sungai, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Ya. Intinya ada wa maulana. Pakai Sayyidina boleh, tidak pakai Sayyidina juga boleh. Intinya ada wa maulana. Jadi gini, Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad boleh. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad, seperti itu. Nah, salawatnya itu dibaca 3 kali, kemudian dilanjut innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Itu juga 3 kali. Nah, jadi 3 kali. Tapi dilanjut maksudnya ya. Jadi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Kemudian diulang sampai 3 kali. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Seperti itu. Kemudian divisualisasikan seolah-olah panjenengan itu memanggil ikan dengan ditepuk-tepuknya, dengan harapan ikan itu akan mendekat ke area yang panjenengan tepuk itu. Sebanyak 41 kali. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Emang bisa cara menghitungnya 41 kali, emang bisa pas. Ya, dengan kira-kira juga boleh, tapi kalau kira-kira biasanya bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Nah, tapi yang paling enak, menepuk dengan pelan dan dihitung. Ya. Dihitung misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tepuk 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 ya, berarti 40 tambah 1. Seperti itu. Ya, pelan-pelan saja. Ya. Nah, seperti itulah biasanya saya kalau dulu ya, kalau sekarang saya tidak suka mancing, tidak hobi karena sudah lama tidak mancing dan waktunya memang tidak ada, ya akhirnya jadi tidak hobi. Kalau dulu kan hobi juga. Jadi apalagi pada waktu di pesantren, ketika setelah ngaji masih ada waktu walaupun malam, saya biasanya mancing ya. Jadi ngaji biasanya takror sampai jam 9 saya mancing. Kadang-kadang sambil mencuci baju seperti itu. Ya kalau anak santri kan kadang mandi, mencuci baju itu kadang jam 12, jam 1 seperti itu. Itu kalau santri. Jadi jangan bedakan dengan yang lain-lain. Pokoknya kalau santri biasanya seperti itu. Kadang ngajinya sampai jam 8, atau kadang kalau ustadznya lagi sibuk, lagi ada acara, kemudian tidak ngaji, itu biasanya santri langsung, oh ada yang bermain, ada yang di kamar, ada yang nulis-nulis, ada yang mancing, ada yang kadang sepak bola, seperti itu. Tapi ya sepak bola di area pondok, seperti itu ya saudaraku. Bukan berarti di pesantren hanya mancing saja, itu bukan. Ya, itu hanya sekedar hiburan saja. Jadi hiburannya kadang sendiri-sendiri. Ada yang hobinya mancing, ada yang hobinya membaca atau menghafal-hafal seperti itu.
ada juga yang hobinya mancing, ada yang sepak bola. Ya, namun walaupun hobinya mancing kan tidak selamanya, tidak setiap ada kesempatan mancing itu tidak. Ya, tidak seperti itu juga ya. Apa namanya ya, seperti biasa lah kehidupan di pesantren ya pasti hafalan, menghafal ini itu dan lain sebagainya. Dan juga kadangkala ya butuh yang namanya refreshing biar segar otaknya, mancing sambil nyuci baju, sambil mandi. Ya, kadang ya ada yang habis ngaji langsung ngeliwet, ya, bikin nasi, ada yang bikin nasi goreng dan lain sebagainya. Pokoknya kehidupan di pesantren ya seperti itu. Ya, jadi selebihnya ngaji dan belajar ya tentu saja ada embel-embel lain, tidak mungkin setiap hari setiap waktu ngaji terus ya, siang malam ngaji terus, itu ya tidak ya. Ya ada kalanya ada jedanya kan seperti itu. Ya karena apa? Karena ada yang berkomentar seperti itu. Ya, wong disuruh mondok kok malah mancing. Ya bukan berarti mancing terus saudaraku ya. Kadang-kadang ada orang yang mudah salah paham seperti itu. Ketika saya menceritakan dulu saya hobi mancing di pesantren, kemudian ada yang nyemplong, ada yang komen katanya, "Lawong disuruh mondok kok malah mancing." Mancing itu kan hanya sebatas hiburan, sebatas atau mungkin ada kepentingan karena mau besok biar bisa makan ikan, jadi tidak harus beli, kan seperti itu ya. Iya. Nah itulah tadi saudaraku untuk cara memanggil ikan dengan tepukan dan juga ayat yang dibaca. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu. Ya, mudah-mudahan kalian bisa sukses di dalam mengamalkannya dan betul-betul tajrib. Allah meridhoi, Allah menolong kalian, ya, seperti itu. Dan misalnya ini dibacakan ketika lomba juga boleh, namun tidak pakai tepukan. Pokoknya besok saya buatkan lagi videonya khusus untuk yang tidak menggunakan tepukan seperti itu ya. Tapi kenapa ini yang saya sampaikan dengan tepukan? Ini adalah pertama kali yang saya dapatkan dari seorang guru seperti itu loh. Jadi seorang guru ngaji yang memang memiliki ilmu hikmah itu menyampaikan seperti itu, tapi kemudian ternyata ketika dikolaborasi dengan cara yang lain itu ternyata juga tajrid dan bagus juga seperti itu. Makanya nanti akan saya buatkan video selanjutnya yang metodenya tidak dengan tepukan seperti itu. Tapi kan ini juga saya sampaikan ya, karena kan justru awal saya mendapatkan cara mancing agar dapat banyak itu harus dipanggil dulu ikannya, caranya seperti tadi. Nah untuk masalah mancingnya kayaknya saya sudah pernah ya, atau besok saya buatkan lagi videonya juga tidak apa-apa. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa terus bantu kembangkan channel Kanjeng Guru ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian yang sudah membantu juga senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Demikian, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.